الأخرى بخاتجة الكبرى وفاتمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخاتجة الكبرى وفاتمة الزهراء بخاتجة الكبرى وفاتمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخاتمة الكبرى وفاتمة الزهراء بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah dan Allah ayat ahwa alaina futuhal alikin wa yaj'aluna minal ulama'i al-'amilin kama naqawha bi niyatin Allah yudhilu minta thawaba qira'atina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa ummahat muslimin muslimat naqultu hudufan ila arwah al-mu'assisina wal mutabarri'ina li hadzal majlis wa khususan ila arwah ulama'ina masyayikhina bi muqaddimatihim Hadratul Syekh Maulana Kiai Sofyan Haidari Allah subhanahu wa ta'ala yang fa'na bi ulumihim fid dharain kama naqra'uha bi niyatin Allah yubariku fi a'malina wa amwalina wa dhurriyyatina wa yashfi mardana wa yarham amwatana ويقضي جميع حوائجنا هذه يحفظها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Yang saya muliakan para guru, para asatidzah, para bapak hadirin, pengurus serta jemaah Majelis Taklim Al-Mu'allim Syafi'i Hazani, bil khusus sahibul majlis keluarga besar Mu'allim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Sabtu ini tanggal 4 Muharram 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 22 Juli 2023. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga kesemua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian di hari Sabtu keempat dengan bulan ini dari 51. Ini Sabtu keempat. Kemarin Jumat keempat, sekarang kemarin Jumat ketiga ya. Aneh kan, kemarin Jumat ketiga, sekarang Sabtunya udah keempat. Karena lewat jam 12 Sabtu bertambah. Makanya pengajian akan datang Jumat kelima insya Allah nanti. Yang hari minggunya, bukan besok, karena hari minggunya ada 5. Sampai ingetin. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga semua itu kita sama-sama dapat hadir. Tidak lain harapan kita, semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita baca kitab kita pertama Ahkam Sultaniyah oleh Imam Al-Mawardi. Kalau Mu'allim Allah Ta'ala Anadhara bainal waznaini wa qaddara waznad darahimi ala nisfin wa khamsil misqal wa tarakal misqala ala halihi. Anadhara, maka beliau raja awali siapa? Abdul Malik bin Marwan. Ini tidak ada sedikit ke atas banyak. Palamah ini, palamah wulia, ila an wulia itu, ila an wulia Abdul Malik bin Marwan. Sampai wulia itu dinobatkan lah. Sampai dinobatkan Abdul Malik bin Marwan jadi raja gitu. Jadi ini kezaliman. Ini ada 3 kezaliman. Jadi kata Al-Mawardi di dalam kitab ini kan judulnya Mazalim. Jadi kalau kita Mazalim ini kejaksaan lah. Ada pembantu presiden khusus untuk menangani masalah kezaliman. Ya, ini kezaliman yang ada waktu itu, kezaliman negara gitu, maksudnya terhadap rakyat. Ada 3 macam. Nah, pertama di atas paling di atas sekali, Jismul awal. Nah, itu kezaliman wulat ala rakyat gitu. Kezaliman pemerintah terhadap rakyat gitu. Nah, kezaliman pemerintah terhadap rakyat. Jadi yang namanya jaksa agung itu di atas daripada pemerintah gitu. Kalau pemerintahnya jahat diadili oleh jaksa, bukannya pemerintah ya, ini kan yang namanya Qadhi itu di atas segalanya. Walaupun presiden pun kalau salah harus dia dimakzulkan mungkin. Nah, itu kezaliman pemerintah terhadap rakyat bagaimana? Nah, itu udah selesai. Nah, kita masih berbicara yang kedua nih. Yang kedua itu bukan kezaliman pemerintah tapi umum. Apa nih? Pegawai itu pegawai pajak. Kezaliman pegawai pajak terhadap rakyat yang ambil pajak. Nah, ini bagian kedua. Ismusani jaurul umar. Kezaliman umar itu kan petugas
ngambil pajak apa itu rolling terhadap rakyat. Bagaimana gambarannya? Nah, ini gambarannya bikin peraturan pajak ini padahal itu jadi sengaja dibuat aturan sehingga jadi pajak ini banyak. Nah itu kezaliman. Iya. Ini pajak ini sebetulnya pajak ini adanya belakang. Jadi adanya zakat. Kalau zakat ini wajib. Ya seandainya ini zakat yang Allah fardukan kepada kita kaum muslimin dilaksanakan dengan baik, itu nggak perlu pajak. Ya. Dari zakat aja itu untuk membiayai negara itu udah cukup. Apalagi kalau negara itu banyak hasil bumi, ya, gitu. Hasil bumi banyak, zakat itu lebih sebetulnya, udah nggak perlu pajak. Nah oleh karena zakat tidak dilakukan dengan benar, nah akhirnya ya itulah pajak baru boleh pajak. Kalau zakat sudah tidak memenuhi baru pajak gitu. Nah ini ketika mereka pajak sengaja dibuat aturan ini pajak. Nah ini lalu jawab umat mimma yajibunahum minal amwal itu terhadap apa yang mereka tarik daripada apa tuh orang yang wajib pajak. Dibuat mau undang-undang itu payah bila kawannya nila azilah, dibuat undang-undang yang nggak benar agar supaya rakyat mentaati bayar. Ini rusak sampai pemilu sekarang ila anwulia itu. Jadi pada waktu Khulafaur Rasyidin nggak ada pajak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Akhirnya setelah Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain baru raja-raja naiklah kezaliman yang nomor 2 itu jauh Umar bima yajubunahu minal amwal. Sampai kapan itu katanya? Nah sampai Al-Huliyah Abdul Malik bin sampai dinobatkan raja namanya Abdul Malik bin Marwan. Ya. Nah zaman Abbasiyah, zaman Umayyah. Nah sampai Abdul Malik bagaimana? Ketika Abdul Malik jadi raja, panazoro bainal waznain. Wah baru si raja ini melihat, memikirkan bainal wazna ini antara dua timbangan. Maksudnya timbangan apa? Yang menyangkut masalah pajak. Jadi dulu kalau ada kusur, jadi kusur itu apa? Dia kusurnya jadi berupa uang yang receh-receh, yaitu harganya nilainya itu apa? Nilainya agak rendah. Kalau itu nilainya agak tinggi. Jadi beliau ini Abdul Malik bin Marwan nazaro bainal waznain, antara uang yang receh-receh dengan uang yang apa? Yang gede-gede. Wa qadara waznu darahim. Jadi kan ada boleh bayar pakai dinar gitu, boleh bayar pakai dirham gitu. Ya. Nah kalau yang dulu seandainya orang bayar pakai dinar lebih untung, diwajibkan ke dinar gitu. Nah, kalau seandainya uang dirham lebih lebih bernilai, umutlah rakyat dinar kan ini zolimin rakyat. Nah kalau Abdul Malik enggak, panazoro bainal waznain. Beliau memandang, melihat dua timbangan, maksudnya supaya adil gitu, jangan rakyat dizolimi. Ya supaya nilainya agak nilainya agak tinggian diwajibin dinar, ya. Kalau dirham tinggian diwajibin dinar gitu, kan curang itu. Nah tapi kalau ketika Abdul Malik bin Marwan dijadikan raja, beliau melihat tuh waznu darahim ala nisbin wa khumsin miskol. Jadi waktu itu dirham itu nisbin wa khumsin. Apa itu? Nisbin wa khumsin miskol. Ya, setengah seperlima miskol. Wa tarifil miskol ala halihi. Miskol itu miskol ini lebih nilainya lebih tinggi daripada dirham. Cuma itu ini gambaran. Jadi itu tadi gambaran seperti itu.
Kalau uang ini nilainya lebih tinggi yang diambil ini, yang menang aja. Wajibin rakyat bayar yang tinggian. Nah, tapi kalau Abdul Malik dia tuh diratain. Kemudian setelahnya itu Innal Hajjaj min ba'dih. Setelahnya Abdul Malik yang berkuasa waktu itu Hajjaj bin Yusuf min ba'dihi, sesudah siapa ini? Abdul Malik bin Marwan. Nah, ya. Balik lagi nih kedoliman. Dan muqalabah bil qusur. Maka Hajjaj bin Yusuf wajibin pewajib pajak dia ambil, diwajibin apa? Muqalabah bil qusur, dengan apa itu yang receh-receh. Hatta asqatoha Umar bin Abdul Aziz. Nah, sampai berikutnya yang jadi raja siapa? Nah, waktu zaman Raja Umar bin Abdul Aziz ini udah adil nih. Ya, itulah perkembangan kedoliman maksud ceritanya. Sampai Umar bin Abdul Aziz wa'adaha min ba'di ayyamal Mansur. Kemudian balik lagi setelahnya Umar waktu zaman Mansur, Abu Ja'far Mansur, ya. Pak Azhar al-Mansur al-Khalad. Nah, waktu zaman itu wa'adaha min ba'dihi ila ayyam. Jadi kezaliman Umar bin Abdul Aziz ini menghapus kezaliman. Wa'adaha min ba'dihi ila ayyam yang Mansur. Sudah dihapus kezaliman oleh Umar bin Abdul Aziz, maka raja berikutnya balik lagi zalim. Ini apa sejarah habis Abdul Aziz kemudian balik lagi zalim sampai kapan? Sampai datangnya ila Anfal Basawat ila Ayyamil Mansur, sampai pada saat Ja'far al-Mansur jadi raja. Ila Anfal Basawat, sampai Koloba arti rusak. Sawat itu artinya apa? Kaum muslimin. Jadi sawat itu mu'dham muslimin namanya sawat berhamdulillah. Sampai rusak karena kezaliman para umat. Sehingga Azhar al-Mansur al-Khalad, sampai Raja Ja'far Mansur menghapus Azhar, maksudnya menghapus al-Khalad pajak anil hintah wa syair. Tapi yang dihapus hanya pajak hintah dan syair. Apa itu hintah? Gandum. Warikon. Dihapus bukan dihapus pajak, warikon. Warik kan artinya apa? Ya, erak. Wasayyarahu muqasamah. Pada waktu zaman Raja Abu Ja'far al-Mansur tidak lagi diambil pajak, tapi yang di kebijakannya adalah muqasamah, ya. Atau muqasamah ini ada dalam fikih namanya muzara'ah, ada muhawarah, ada muzara'ah. Nah, jadi tanah-tanah yang telah dibuka oleh pemerintah tidak lagi dikenai pajak. Bagi orang yang ingin bekerja sama, nanti hasilnya itu nanti bagi, ya. Nah, jadi separuh buat kas negara, separuhnya pada orang yang mengelola. Nah, gitu itu namanya apa tuh? Muqasamah. Kalau di dalam fikih namanya ada musaqah, ada muzara'ah, ada musaqah, ada muhawarah, ya. Jadi kalau muzara'ah itu tanahnya punya pemerintah, kemudian yang mengelola itu sendiri, bibitnya apanya, gitu. Nah, kalau itu tadi ada musaqah, muzara'ah, kalau memang udah ada tanamannya yang bekerja sama tinggal memelihara. Nah, itu kan nggak pakai pajak. Nah, ini lebih adil daripada pakai apa? Kalau pakai pajak belum tentu orang yang memakai orang yang mengelola belum tentu apa? Belum tentu panen. Nah, tapi kalau muzara'ah itu kan hasilnya panen. Oh, jadi ya, yang pemerintah yang punya tanah negara berapa persen, yang mengelola berapa persen. Nah, ini lebih adil ketimbang diambil apa? Waktu zaman siapa itu? Waktu zaman Al-Khalifah siapa? Abu Ja'far al-Mansur. Itu wasayyarahu muqasamatan.
wahuma bener hintah wasyair itu kebanyakan tanah itu dia dikelola untuk nanomin itu tadi waktu zaman itu hinto dan syair wahuma hintah wasyair aksaru zilatis sawat kebanyakan hasil bumi itu zilat itu hasil bumi sawat artinya negara-negara atau wilayah-wilayah yang sudah menjadi wilayah Islam. Itu aja. Wa apa yasin minal hubub wa nafal wa syajar. Adapun biji-bijian lain seperti korma, sajam, ya. Nah itu masih tetap ada pajaknya itu. Jadi yang tidak ada pajak yang kerjasama hanya hento dan syair. Adapun lain-lain seperti korma apa, nah masih ada pajak. Ala Rosmil Khorat itu pajak, ya. Jadi yang lain selain apa itu? Selain hintoh dan syair masih ada tetap pajak. Tapi hintoh dan syair itu apa tadi kerja sama. Kenapa? Karena kebanyakan ditanamin hintoh dan syair. Ini di luar daerah Arab Saudi. Tapi kalau di Madinah kebanyakan apaan? Korma. Nah, ini ngomongnya di daerah lain itu kebanyakan hintoh syair. Di Syam di mana? Wahwa kama yalzamun al-an al-qusur wal mu'an. Wahwa kama yalzamun al-an al-qusur wal mu'an. Sebagaimana mereka mewajibin kepada rakyat sekarang al-qusur. Qusur itu tadi, ya. Yang apa itu, ya? Yang receh-receh wal mu'an dan seluruh dana-dana diwajibin sama rakyat. Faqolal muhtadi. Faqolal muhtadi. Ma'adallah an ulziman nasa zulman. Taqaddamal amalu bihi aw ta'akhir asqatuhu anin nas. Nah, pada zaman Mahdi al-Muhtadi, Raja Muhtadi, ma'adallah kata beliau, aku berlindung kepada Allah. Anul zimanas, aku ngawajibin sama orang, ngawajibin bayar pajak maksudnya. Aku berlindung sama Allah, ngawajibin warga bayar pajak kena zalim. Takut dengan amal bihi atau ta'afal, baik itu takut dengan atau ta'afal. Kan di sini kalau orang bayar pajak, kalau dibayar kontan ada, kalau di akhir ada apa tuh? Ada bunganya, ada apa? Maka kata Muqtadi, saya berlindung Allah, saya nggak mau zalim, mau bayar takodam atau akhir sama aja. Askatuhu aninas, akhirnya beliau apa itu menghapus, ya, pajak kepada orang-orang waktu zaman Muqtadi. Faqala Hasan bin Makhlad, kata Hasan bin Makhlad ini salah seorang pembantu raja. In asqata amirul mu'minina hadza zahaba min amwali sultan minasanati isna asyara al dirham. Jika amirul mu'minin menghapus pajak, niscaya negara kerugian. Niscaya negara akan menderita kerugian loh. 12.000 dirham, bukan 12.000, 12.000. Kalau 1.000 kan namanya udah miliar. Tuh, kalau seandainya negara menghapus rakyat, niscaya negara akan kerugian 1 tahun berapa? 12.000 dirham. Nah, ya kata siapa itu? Pembantu raja. Kata raja, kalau tadi alaya anku qoriru haqqan, wajib saya akan mengakui kebenaran, menetapkan kebenaran, wa'udina zulman, dan menghilangkan segala zulm, walaupun negara rugi. Walaupun negara rugi yang kita bilang tadi itu 12.000 dirham, ya, lebih baik aku menghapus kezaliman, ya, walaupun apa negara rugi, daripada aku mendolimi apa. Nah itulah, ya, riwayat apa itu tadi, Diwanul Mazalim. Jadi Diwanul Mazalim itu artinya kejaksaan, ya, menangani kezaliman
pemerintah terhadap rakyat, ada lagi kezaliman para pegawai pajak terhadap siapa? Nah, itulah bagian kedua daripada apa? Kejaksaan. Nah, yang terakhir bagian ketiga apa nih yang di berantas kezaliman? Kitabud Dawawin. Orang-orang yang namanya dicatat di situ. Kalau sekarang pegawai negeri. Yang pegawai negeri kan orang-orang yang dapat gaji dari negara. Nah, ini ada lagi kezaliman. Kalau sekarang gitu, kalau itu jadi pegawai negeri gimana? Nah, ya. Kan harusnya pegawai negeri kan apa? Memberikan kesempatan kepada rakyat yang memang punya apa? Potensi. Jadi kan sebenarnya kagak kan? Apa yang biasa yang diterima jadi pegawai kan orang dekat-dekat orang apa nyogok apa? Hah? Agak. Ini kezaliman juga tuh. Dari dulu lah ada ini tuh. Kayak bukan sekarang aja. Kitabud Dawawin. Nah, kezaliman yang terdapat dalam kitab itu artinya catatan. Dawawin siapa? Nama-nama orang yang dapat kerjaan, dapat gaji. Ini mereka itu gimana sebetulnya? Mereka itu diamanati untuk menerima pegawai baru ya, untuk apa? Ya, memberhentikan pegawai yang sudah pensiun. Nah, mereka yang pegawai-pegawai yang menerima ini adalah kemana? Artinya apa? Orang yang dipercaya. Ala subuti amwalihim bima yastauhunahu lahu wa yuwafunahu minhu, ya, wa yuwafunahu minhu a'adahu. Ya, siapa aja yang berhak mendapat bantuan, siapa yang itu. Ya. Jadi kan ini bukan hanya menerima orang pegawai, begitu juga orang rakyat yang perlu dibantu, yang perlu apa. Nah, ini tugas daripada Dawawin ini. Bukan hanya menerima pegawai baru, memberhentikan pegawai yang sudah pensiun. Demikian juga tugasnya mencatat. Kan ada bansos tuh. Bansos. Siapa yang berhak dapat bantuan? Oh, ini kezaliman nih. Harusnya yatasopah ahwal mau kilaihim. Harusnya orang yang ditugaskan mencatat ini yatasopah. Apa itu? Ya. Ya kan apa lagi membuat balik siapa kira-kira yang pantas, siapa yang ini kan begitu, bukan berdasarkan yang nyogoknya dia dikit kan gitu. Tuh ya tasawuf harus memeriksa tuh baik mau tidak karena dia itu diwakilkan, diamanati untuk memberi kepada yang memang berhak diberi dan tidak diberi kepada yang tidak berhak diberi. Paling ada dihakim, mana hala akhroja, siapa yang kalau mereka adil berarti yang diterima, yang dikasih bantu yang memang benar-benar mustahil kan gitu. Atau orang yang harus dikeluarin, siapa yang harus dikeluarin benar-benar ya, itu. Itu siapa yang tambah gaji itu ziyadah, yang ditambah gajinya siapa, yang dikurangi gajinya berapa ya, kan ada undang-undang itu ya. Kemudian waqala ala tajawuzi. Nah, mereka yang berbuat zalim, nah itu harus menerima ganjarannya. Itulah tugas daripada pencatat apa tadi? Nah itu. Nah itulah tadi 3 macam kezaliman pemerintah terhadap rakyat, kezaliman pegawai pajak kepada pewajib pajak, kemudian kezaliman apa tadi? Orang yang ditugaskan mencatat nama-nama siapa aja yang harus dikasih dan tidak dikasih. Akhirnya ukiaan langsung insyaAllah akan kita lanjutkan pada ngajar yang akan datang. Masih ada lagi kisah Murawi terakhir, nanti ada kisah Musadis, mantap luar sekali. Allah besar.